Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan lagi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam sistem hukum dan peradilan internasional. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum internasional. Sekarang kita akan membahas, akan sedikit memancing pikiran anak-anak semua, mudah-mudahan nanti bisa kalian kembangkan. Sistem peradilan nasional, sistem kaitannya dengan peradilan internasional, yaitu unsur untuk komponen-komponen lembaga pengadilan internasional secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk atau kesatuan dalam mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut yaitu Mahkamah Internasional, bisa disingkat MI, kemudian Mahkamah Pidana Internasional, nanti kita sebut dengan sebutan MPI, dan panel khusus dan spesial pidana internasional. Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda. Komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim. 2 diantaranya merangkap sebagai ketua dan wakil. Masa jabatannya adalah 9 tahun. Kemudian fungsinya yang pertama, menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara-negara yang tentu yang tercantum dalam organisasi PBB. Yang pertama kategorinya yaitu termasuk dalam anggota PBB, yang kedua negara bukan anggota PBB yang menjadi anggota statuta asal memenuhi persyaratan. Negara bukan anggota statuta, Mahkamah Internasional harus membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan Mahkamah Internasional dalam piagam PBB. Yang keempat, yurisdiksi Mahkamah Internasional atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kemudian yang kedua yaitu Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki komposisi dari 18 orang hakim yang bertugas selama 9 tahun tanpa dapat dipilih kembali. Kemudian kewenangan yang dimiliki MPI untuk memenangkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara-negara yang telah meratifikasi statut Mahkamah Internasional. Yang pertama kasusnya yaitu kejahatan genosida, yaitu tindakan kejahatan yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras ataupun kelompok keagamaan tertentu. Banyak sekali yang kejadian-kejadian itu, tapi entah bagaimana prosesnya yang berada di PBB sana. Kalau waktu yang dekat adalah pembasmian suku Rohingya di Myanmar. Seperti itu yang bisa dimasukkan dalam sidang-sidang PBB dalam Mahkamah Peradilan Internasional. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, penyebab dan penyelesaian sengketa secara damai. Penyebab sengketa yang pertama adalah salah satu pihak tidak memenuhi, kemudian
Sebab terjadinya sengketa antara lain, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Biasanya kalau di suatu negara mungkin karena batas wilayah negaranya dilewati tanpa izin, itu menjadikan sebuah masalah-masalah. Kemudian perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. Yang ketiga perebutan sumber-sumber ekonomi. Jelas ini. Yang keempat perebutan pengaruh ekonomi, politik ataupun keamanan regional dan internasional. Kelima adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. Itu menjadi sebuah alasan-alasan atau penyebab terjadinya perselisihan antar negara. Dan mudah-mudahan kita doakan Indonesia selalu aman. Amin ya rabbal alamin. Penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan. Perang adalah penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan senjata dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak ada alternatif lain kecuali memenuhi syarat-syarat penyelesaian yang diajukan oleh pihak pemenang. Tindakan bersenjata bukan perang. Jenis penyelesaian sengketa ini juga menggunakan kekerasan senjata, akan tapi masih di bawah kategori perang. Biasanya disebut perang pendek atau tindakan kekerasan terbatas. Tindakan ini dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Kemudian berikutnya represial. Represial adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Represial merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara yang dikenai represial telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Seperti itulah. Kemudian blokade damai dilakukan pada waktu damai dengan maksud agar negara yang dikenai blokade memenuhi permintaan negara yang memblokade. Embargo merupakan suatu prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi. Biasanya embargo dilakukan dengan melarang ekspor ke negara yang dikenai embargo. Jadi biasanya ada ancaman embargo kalau tetap. Biasanya kalau dulu tahun lalu itu Korea Utara pernah menguji coba nuklir, kemudian negara-negara besar mengancam embargo, akhirnya Korea Utara menghancurkan lumbung-lumbung nuklirnya, akhirnya tidak terjadi embargo. Kemudian intervensi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana terdapat campur tangan pihak ketiga yang berupaya agar para pihak yang bersengketa mau menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian ada penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional dengan mekanisme menyerahkan perjanjian khusus, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan, kemudian keputusan. Dan jelas harus menghargai keputusan internasional. Sekian itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Tolong dikembangkan sendiri, dibuka internetnya, dimanfaatkan HP-nya dengan bagus. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.